Siapa yang meragukan ibadah Rasulullah? Yang kata Aisyah, istrinya Rasulullah SAW itu sampai bengkak kakinya kalau salat di malam hari. Saking rajinnya ibadah Rasulullah. Tapi siapa pula yang bisa meragukan kepekaan sosial Rasulullah terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya kalangan yang lemah? Tidak ada yang melebihi Rasulullah dalam hal kemanusiaan tersebut. Pelaksana dari acara ini yaitu Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat yang kami hormati. Saya minta maaf agak telat, samping karena masih berkantor tadi, juga karena hujan yang masih turun ini sampai sekarang ya. Hujan turun rintik-rintik, jatuh ke tanah tak racik-racik. Rambu adik kau cici, parekate si laci-laci. Katanya itu ada anunya. Sudah satu kali juga, saya lupa dua kali. Oh tidak dengar. Ya, saya kira pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bahwa pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan semacam hikmah maulid lah, katakanlah seperti itu, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rekan-rekan, adik-adik, yang pada hakikatnya saya sendiri mengatakan kepada Pak Iqbal bahwa saya hadir, tapi saya lebih mau untuk lebih banyak mendengar. Tapi katanya ini mencari, kalau tidak ada akar pun jadi, baiklah saya jadi akar pada hari ini, gitu. Jadi saya kira memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu penting bagi umatnya. Salah satunya melalui peringatan Maulid itulah kita bisa bercermin dari perilaku Rasulullah Muhammad SAW. Dari situ kita bisa menjadikannya sebagai uswah, pedoman yang bisa kita lanjutkan sebagai bagian dari umatnya pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman dari Lapar itu memberikan amanah untuk mencoba melihat sosok Rasulullah Muhammad SAW ini sebagai salah seorang nabi terakhir yang posisinya itu mendampingi masyarakat kecil. Jadi mengadvokasi ya, temanya itu tema yang agak sulit saya kira ya. Jadi jejak advokasi dan pendidikan kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Nah, saya kira semua kita pasti tahu bahwa Rasulullah SAW ini diutus ke muka bumi ini tidak lain untuk membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, karena itu Nabi diturunkan di pusat bumi. Ya, di pusat bumi, yaitu di tanah Mekah, agar rahmat ini atau kemanusiaan ini bisa dibagikan oleh Rasulullah SAW dari titik tengah ke seluruh kalangan yang ada di permukaan bumi ini. Ya, menurut Andra Gurutta almarhum almaghfurullah Kiai Haji Muhammad Sanusi Baco LC, Nabi Muhammad sengaja diturunkan di titik tengah agar ketika membagikan telur rahmat itu tadi bisa semua dapat gitu. Jadi kalau kita membagikan dari sisi samping, mungkin yang di samping kanan tidak dapat kalau kita membagikannya dari sisi kiri. Sebaliknya juga begitu. Tapi kalau dia membagikan dari titik tengah, maka insya Allah semua akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panitia sebentar membagikan telur ini dari tengah, ya yang di luar juga dapat, yang di kiri dapat, yang di kanan dapat. Tapi kalau baginya di dalam, ya ahlul bait yang dapat, yang tamu tidak dapat, begitu ya. Kira-kira begitulah salah satu hikmahnya mengapa Rasulullah diturunkan atau lahir di tanah Mekah. Dan kelahirannya sudah menunjukkan bahwa memang dia dinanti oleh seluruh alam semesta ini. Karena pada saat itu dunia betul-betul menjadi senyap ya, dan bertasbih kepada Allah
bintang-bintang semua bertasbih, tumbuh-tumbuhan diam, pepohonan diam, dan seluruh binatang bahkan juga diam karena menanti kelahiran seorang manusia yang diyakini menjadi rahmat tidak hanya kepada sesama manusia, tapi kepada seluruh alam, ke seluruh tumbuh-tumbuhan, ke seluruh binatang. Itu akan merasakan rahmat dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu, umat Rasulullah SAW seharusnya juga menjadi rahmat ke seluruh umat manusia, bahkan ke seluruh alam semesta. Jadi tidaklah kita menjadi umat Rasulullah kalau perilaku kita terhadap manusia yang lain itu tidak mencerminkan rahmat atau kasih sayang, dan tidak mencerminkan bagaimana kita menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena Rasulullah tujuannya turun ke muka bumi ini tidak lain untuk menjadi rahmat dan menjadi pelindung bagi seluruh alam semesta. Nah, ada satu hal yang menarik. Salah satu ilmuwan dari Jepang namanya Ishiko itu mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang di tanah Arab itu bukan tidak mengenal Allah. Jadi pada saat Rasulullah datang, orang-orang di tanah Arab itu sudah kenal istilah Allah. Jadi apa sesungguhnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan agama Islam ini? Dengan teologinya, atau mempertuhankan hanya kepada Tuhan yang Maha Esa? Yang pertama-tama, sesungguhnya Rasulullah datang itu dengan teologi mengesakan atau mentauhidkan Allah. Sesungguhnya adalah merombak struktur sosial, masyarakat, dan kebudayaan yang ada di saat itu. Karena ketimpangan sosial masyarakat Arab jahiliyah pada waktu sebelum datangnya Rasulullah itu dimulai dari satu sistem kepercayaan atau sistem teologi, di mana meskipun mereka mengenal Tuhan, ya Allah, dalam beberapa, bahkan dalam satu ayat itu disetir bahwa ketika orang-orang Arab ini berada di lautan dalam keadaan kelimpungan, maka dia juga akan menyebut nama Allah. Tetapi proses penyembahan kepada Allah itu diantarai dengan tuhan-tuhan kecil. Jadi di seputar Ka'bah itu dipasang patung-patung, ada Latta, Manat, Uzza, dan seterusnya, yang orang-orang Arab pada saat itu untuk menyembah Allah disyaratkan untuk datang menyembah dulu ke patung-patung itu. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah, orang yang datang menyembah di patung itu harus store duit. Ya, kalau Anda menonton filmnya Bilal bin Rabah itu jelas sekali terlihat di sana. Terang ya, kalau datang patungnya itu ada wadah di depannya, di tangannya, dan semua orang harus memasukkan uang ke situ. Itu terjadi akumulasi modal namanya ya. Jadi uang itu ditumpuk dan dinikmati oleh orang-orang bangsawan Quraisy yang mengelola sistem peribadatan yang ada pada saat itu. Yang kedua, uang ini akan diambil oleh para bangsawan-bangsawan atau ahli pembuat patung yang kebetulan juga dekat dengan kelompok-kelompok bangsawan atau bahkan bangsawan itu sendiri. Jadi pada saat itu sudah ada kong kali kong antara para pembuat patung dan para penguasa-penguasa suku-suku Quraisy yang ada. Jadi mereka membuat patung, nanti patungnya dibeli orang, ya setelah dibeli oleh orang untuk disembah, uangnya itu kemudian dibagi antara pembuat patung itu dengan para bangsawan-bangsawan Quraisy yang ada saat itu. Nah, sistem teologi yang semacam ini, sistem ketuhanan yang semacam ini yang dianut oleh masyarakat pra-Islam itu telah menumbuhkan satu sistem akumulasi kekayaan, terkumpulnya kekayaan pada sekelompok orang, sehingga yang satu orang itu semakin kaya atau sekelompok orang itu semakin kaya, sementara yang lainnya semakin miskin. Itulah yang terjadi di tanah Arab sebelum datangnya Rasulullah SAW. Maka Muhammad pertama kali datang membawa ajaran teologi Islam itu merombak dulu tatanan ini. Jadi dia melakukan revolusi tatanan kebudayaan dan tatanan sosial masyarakat Arab melalui teologi keislaman, yaitu mentauhidkan Allah tanpa harus melalui perantaraan berhala-berhala itu tadi. Dan itu merusak sistem sosial yang sudah diyakini atau sudah menguntungkan kalangan-kalangan borjuis pada saat itu. Dan itulah kenapa ditolak. Jadi penolakan pertama kalangan Quraisy
Bukan karena Rasulullah memperkenalkan Tuhan yang bernama Allah. Karena tadi saya sudah katakan, istilah Allah sudah dikenal oleh mereka. Penolakan mereka itu karena sistem teologi yang dibawa oleh Rasulullah itu akan menghancurkan tatanan-tatanan sosial yang memihak kepada kelompok-kelompok kaya tertentu di tanah Arab pada saat itu. Itu satu. Jadi kalau kita lihat dari awal datangnya Rasulullah Muhammad SAW, yang dibawa dulu adalah keadilan bagi seluruhnya. Jadi makanya saya sendiri di dalam perbincangan tentang moderasi beragama, saya selalu tekankan bahwa titik berangkat moderasi beragama itu bukan pada toleransi dulu, tetapi pada titik keadilannya dulu. Karena begitulah Rasulullah mencontohkan. Jadi yang dimulai oleh Rasulullah adalah menegakkan keadilan di tanah Arab, ya, dengan mencoba menyeimbangkan bagaimana masyarakat pada saat itu mendapatkan sesuatu atau perekonomian mereka bisa merata. Setelah itu nanti setelah Rasulullah SAW pindah ke Madinah, baru di sana keluar yang disebut dengan Piagam Madinah, dan di sanalah Rasulullah bicara tentang toleransi. Karena toleransi tidak mungkin muncul kalau keadilan tidak ada. Jadi itu poin pertama yang yang disampaikan oleh Rasulullah dari proses risalahnya, mulai ketika datang menyampaikan wahyu di tanah Arab itu sampai kemudian mengembangkan satu kota yang namanya kota Madinah, dan keluarlah di sana apa yang disebut dengan Piagam Madinah. Ya, itu Rasulullah, ya. Jadi dari sisi pemihakan, Rasulullah SAW ini jelas pemihakannya itu adalah kepada kelompok-kelompok yang lemah, kelompok-kelompok yang dilemahkan oleh sistem. Nah, bagaimana kita generasi umat-umat Rasulullah sekarang ini? Tentu sifat dan sikap Rasulullah itulah yang kita harus kembangkan. Ya, karena itu Rasulullah, saya bacakan satu hadisnya dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah taqala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'yu 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Jadi siapa orang-orang atau lembaga yang melakukan advokasi, ya itu saya terjemahkan begitu, ya, yang melakukan pendampingan, yang melakukan pembelaan kepada para janda, ya, kepada orang-orang miskin, dan juga saya tambahkan kepada anak yatim piatu, atau secara keseluruhan kepada orang-orang yang dilemahkan, maka sama dia melakukan jihad fisabilillah. Itu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi sahih. Ya, atau kata Rasulullah SAW, Aul qaimil laila, atau sama dengan mendirikan salat tahajud. Au as-saimun nahar, atau berpuasa pada siang hari. Jadi teman-teman atau siapapun atau lembaga apapun yang melakukan advokasi atau pendampingan kepada orang-orang yang dilemahkan tadi, jangan khawatir. Anda telah melakukan jihad fisabilillah. Anda telah melakukan salat tahajud. Anda telah melakukan puasa sunat seperti orang yang berpuasa sunat yang lainnya. Kalau Anda bisa tahajud pada malam harinya, alangkah bagusnya. Apalagi ditambah lagi dengan membela kepentingan kelompok-kelompok yang dilemahkan tadi itu. Maka salat tahajud, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, itu bertambah melebihi salat tahajudnya orang yang hanya tahajud tapi mengabaikan kepentingan-kepentingan sosial yang ada di sekitarnya. Karena itu kadang-kadang kan aneh, ya, ada orang yang setelah mengalami proses, ya, hijrah itu bagus, ya, tapi kadang-kadang ada orang yang berhijrah tidak mau lagi bergaul dengan lingkungan sosialnya. Ketika besok misalnya ada kerja bakti, dia tidak datang kerja bakti. Ditanya, kenapa kita tidak datang kerja bakti, Pak? Oh, tadi malam saya salat tahajud. Sudah saya tahajud, lanjut salat subuh. Setelah itu saya ketiduran. Nah, ini yang begini membuat ibadah-ibadah kita itu bisa mendapat cercaan dari orang lain karena tindakan dan sikap kita. Jangan-jangan orang yang datang kerja bakti itu mencela. Begini dibalik kalau orang salat tahajud tidak mau ikut kerja bakti. Nah, gara-gara kita dicelalah ibadah yang mulia itu tadi. Karena itu, ibadah-ibadah yang sifatnya individu yang kita lakukan jangan sampai mencegah kita
atau menghalangi kita untuk melakukan dan memperbaiki hubungan-hubungan sosial kita, khususnya mencegah kita untuk meningkatkan pendampingan kita dan kepedulian kita kepada sesama manusia. Sebaliknya, seseorang yang bagus ibadah mahdanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lengkap salat-salat sunatnya itu tadi, salat tahajudnya lengkap, puasa sunatnya lengkap, maka seharusnya orang itulah yang makin bertambah kepekaan sosialnya kepada sesama umat manusia. Makin tinggi gairahnya untuk melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang terlemahkan. Karena begitulah Rasulullah. Siapa yang meragukan ibadah Rasulullah? Yang kata Aisyah, istrinya Rasulullah SAW itu sampai bengkak kakinya kalau salat di malam hari. Saking rajinnya ibadah Rasulullah. Tapi siapa pula yang bisa meragukan kepekaan sosial Rasulullah terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya kalangan yang lemah? Tidak ada yang melebihi Rasulullah dalam hal kemanusiaan tersebut. Jangankan kepada sesama muslim, kepada orang yang berbeda agama saja, Rasulullah itu bisa menunjukkan kemanusiaan yang tinggi. Banyak cerita yang saya kira sudah sama-sama kita sering dengar. Bagaimana Rasulullah mendatangi orang sakit tetangganya yang Yahudi itu, padahal Yahudi inilah setiap hari yang menghina Rasulullah, meludahi Rasulullah ketika lewat di depan rumahnya. Rasulullah yang datang menyuapi dia ketika sakit. Cerita itu sering kita dengar. Itu menunjukkan betapa Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa semakin tinggi ibadahmu kepada Allah, semakin bagus hubungan individumu kepada Tuhan, maka di saat yang bersamaan harusnya dia sinkron dengan hubungan baik kita kepada sesama manusia. Itulah Rasulullah Muhammad SAW yang patut kita ikuti dan patut kita contohi perilakunya hingga hari ini. Nah, ulama-ulama kita, ya saya masuk ke Nusantara ini, ulama-ulama kita di Nusantara, khususnya para wali songo, itu telah mempraktekkan cara-cara Rasulullah itu di dalam menerapkan ajaran Islam. Karena itu, ya kebetulan kami ini beberapa orang terlibat di dalam belajar naskah, ya naskah-naskah kuno, naskah Jawa, naskah Bugis. Ada Pak Mubarak juga ikut di situ, dan itu dilihat di situ bagaimana Wali Songo itu menerapkan cara-cara Rasulullah di dalam mendampingi masyarakat kita di Nusantara ini. Nah, karena itu di dalam naskah itu disebutkan sistem yang dibangun oleh para waliullah itu tidak sama dengan sistem kelas yang dibayangkan oleh Marx yang ada di barat. Ya, yang ada kelompok proletar, ada kelompok borjuis. Nah, kalau di barat itu dalam pandangan Marx kan begitu. Nah, sistemnya itu yang borjuis adalah pemilik tanah atau pemilik satu aset tertentu, sementara yang proletar itu hanya bekerja dan diupah, yang upahnya juga dieksploitasi. Ya, dieksploitasi dari jam kerjanya 10 jam, hanya digaji 6 jam. Dan dieksploitasi juga dari sistem nilai. Ya, hasil yang dia ciptakan itu bernilai lebih tinggi, sementara kerja yang mereka dapatkan, upah atas kerjanya itu jauh lebih rendah dari nilai barang yang dihasilkan oleh para proletar itu tadi, para kaum buruh tadi itu. Itulah eksploitasi. Dan ulama di Nusantara ketika datang ke sini para wali songo menghilangkan sistem itu dengan menciptakan, di dalam naskah disebut. Jadi dalam naskah itu istilah di Jawa itu ada kaulo. Kaulo itu ternyata tidak sama dengan proletar. Ya, atau di sini di Sulawesi Selatan ini diistilahkan dengan kalula. Di dalam naskah disebut dengan kalula. Ya, atau di dalam istilah lain disebut dengan anak guru. Ya, jadi istilah androng guru atau gurutta yang kemudian dibarengi dengan istilah andang guru, sebenarnya itu berangkat dari sistem ekonomi. Ya, jadi andang guru itu atau gurutta atau androng gurutta adalah orang-orang yang diikuti oleh anak-anak guru tadi itu untuk belajar sesuatu dari dia. Apakah belajar berdagang atau belajar bertani dan seterusnya. Lalu kemudian setelah mereka menjadi orang-orang yang memahami berdagang itu, maka dijadikanlah bagi hasil. Jadi ada pekerjaan yang dikasih kepada mereka untuk dilakukan, tapi tidak dalam sistem upah. Jadi bukan diupah dia, tetapi bagi hasil.
Jadi setara antara yang didapat dengan pemilik barang itu atau pemilik tanah itu dengan apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakannya. Ya, di kampung kita itu masih dikenal istilah atesang misalnya ya. Atesang sawah. Atesang itu artinya pemilik sawah memberikan kepada orang lain yang tidak punya sawah untuk mengerjakan sawahnya, tetapi dia tidak digaji seperti sistem yang terjadi di barat, di mana pemiliknya menggaji pekerjanya, tetapi sistemnya adalah bagi hasil. Bagi hasil itu menunjukkan bahwa tanah ini seakan-akan milik bersama, atau tanah ini dikelola secara kekeluargaan. Nah, istilah-istilah tadi itu, istilah kalula, kemudian ditambah dengan di Bali istilahnya wargi, ya, dari dua kata itulah, kalula dengan wargi itu disatukan menjadi keluarga atau keluarga. Ya, jadi kalula dengan warga, di istilahnya di Bali itu wargi namanya. Kalau di sini di di Bugis kalula, di Jawa kaula. Nah, dua istilah itu disatukan menjadi keluarga. Itulah yang kemudian dijadikan oleh Ki Hajar Dewantara menjadi pondasi ekonomi kita. Masuk di dalam pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Di situ dasarnya. Jadi asas ekonomi kita itu bukan asas ekonomi ala kapitalis. Tetapi sistemnya adalah sistem bagi hasil. Karena kita ini satu keluarga gitu. Nah, sistem kekeluargaan itu dipupuk dengan melalui berbagai acara-acara selamatan, ritual kehidupan kita itu, dalam siklus kehidupan kita itu, termasuk ritual maulid dan Isra Mi'raj misalnya. Itulah mengapa ulama-ulama kita di Nusantara ini tidak menghilangkan acara-acara selamatan dalam siklus hidup itu. Kalau kita lahir ada acara selamatan, kawin ada acara selamatan, meninggal ada lagi peringatan hari meninggal. Mengapa? Karena di dalam sistem itulah kekeluargaan itu dibangun. Dan bahkan ditambahkan dengan perayaan maulid. Meskipun memang di luar juga ada perayaan maulid. Tapi maulid di dalam konteks Nusantara oleh ulama-ulama kita bukan hanya bahwa di situ kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Tapi maulid itu tempat kita untuk memupuk apa yang disebut dengan kalula dan warga tadi itu yang menjadi keluarga itu. Disinilah sistem antara tadi itu yang pekerja dengan yang pemilik lahan, yang mengerjakan lahannya dan yang memiliki lahannya itu duduk bersama, sama-sama mendapatkan telur, sama-sama kedudukannya, bahkan sama-sama baca barasanji, dan kekeluargaan itu semakin memupuk kita dalam ikatan kohesi sosial yang sangat kuat. Ini yang dijaga oleh ulama-ulama kita sehingga selalu muncul perayaan-perayaan memperingati hari besar Islam ataupun memperingati siklus hidup kita itu sampai meninggal. Karena yang dijaga itu kohesinya. Keluarga itu tadi yang mau dijaga. Kapan ini hilang, maka individu-individu itu akan muncul. Mengapa ulama kita tidak melarang misalnya untuk melakukan ritual yang terkait dengan alam? Ya bahkan ada ulama di Jawa Barat itu bahkan mendukung dan memberikan biaya kepada para nelayan yang mau melakukan sedekah laut misalnya. Padahal sebagian orang memusyrikkannya. Karena itu yang membangun ikatan kita dengan alam. Jadi dalam konteks Rasulullah yang diajarkan itu kan hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Bahkan kalau kita ini di NU, karena saya ini orang NU, ditambah lagi satu, hablum minar ruh. Jadi 4 kita itu hubungannya, hubungan kepada Tuhan, kepada manusia, kepada alam, dan kepada roh. Yang mana itu? Ya secara kubur, memperingati hari kematiannya, datang mendoakan orang yang meninggal. Itu silaturahmi kepada orang-orang yang meninggal. Karena itu membangun ikatan kita. Ya kalau kita masih punya keluarga yang dimakamkan di kampung kita punya ikatan emosi dengan itu. Kalau kita sering melakukan ritual yang terkait dengan hutan, dengan tanah, kita punya ikatan emosi dengan itu, dengan tanah yang ada di kampung kita. Sehingga kalau ada datang atau industri tertentu atau korporasi tertentu yang berkeinginan datang mencaplok tanah kita itu, pasti kita tidak rela. Karena kita masih terkait emosi dengan alam yang ada di situ. Dengan orang-orang yang terdahulu yang mendahului kita, yang ada kuburannya di sana. Maka kita bisa melakukan perlawanan. Sekarang ini semua yang mau dihilangkan oleh gerakan-gerakan Islam yang ya tanda kutip ya, yang membenci semua tradisi semacam itu. Apa yang terjadi kemudian kalau ini dihilangkan? Pelan-pelan orang kehilangan ikatan dengan sesama orang, sesama manusia,
karena tidak ada lagi tempat untuk menciptakan kohesi sosial itu. Yang kedua, pelan-pelan kita kehilangan ikatan dengan tanah kita, karena tidak ada lagi tempat ritual untuk menghubungkan kita secara emosi dengan tanah tersebut. Dan kita kehilangan ikatan dengan kampung kita, karena tidak ada lagi tempat untuk kembali untuk melakukan ziarah di kubur keluarga kita. Maka pada saat itu, ketika datang kelompok-kelompok kapitalis korporasi yang ingin mengambil tanah kita di kampung, kita rela. Emosi kita kan sudah tidak ada ikatan ke sana gitu. Dan itu yang terjadi di dalam beberapa riset-riset yang kami temukan. Mengapa masyarakat kita begitu merelakan tanahnya, misalnya di sebagian tempat di Kalimantan itu dijadikan tambang batu bara, berubah menjadi duit untuk sementara tapi menguntungkan sekelompok orang, karena ikatan emosinya dengan tanahnya yang hilang gitu. Dan itu dimulai dengan proses puritanisasi agama di dalam beberapa tradisi ritual-ritual tertentu. Itu yang dilanjutkan oleh para ulama-ulama kita di Nusantara ini yang menjadi pewaris para nabi. Nah, sehingga kalau saya ingin katakan bahwa sesungguhnya kalau kita ingin melanjutkan tradisi Rasulullah SAW di dalam mengadvokasi masyarakat dan membela kepentingan kelompok-kelompok yang terlemahkan itu, kita ikuti cara-cara Wali Songo itu di dalam menerapkan Islam di Nusantara ini. Ya, termasuk cara-caranya yang melakukan dakwah itu dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah ya. Bahkan di dalam naskah itu disebut para wali itu ketika pertama datang yang dia tekankan itu iman dulu. Makanya di dalam naskah selalu disebut di situ mawahi iman. Ya, dalam bahasa Balinya ya, bahasa Jawa itu mawahi iman. Bukan mawahi Islam. Jadi bukan pelembagaan dulu, tapi penekanan nilai dulu. Iman itu kan nilai. Jadi nilai keislaman yang ada itu dulu yang harus diterapkan di masyarakat, yang didialogkan dengan nilai-nilai yang sudah ada di Nusantara ini, kemudian menjadi satu kesatuan yang disebut dengan Angajawi itu, kenusantaraan. Itulah yang dijaga oleh ulama-ulama kita. Makanya Sunan Ampel pernah berkata kepada Raden Fata ketika dia mau menyerang ayahnya Brawijaya untuk memaksanya masuk Islam. Dia katakan, kenapa lagi kau memaksa ayahmu untuk memeluk agama Islam? Sementara selama ini dia telah mendukung kamu dalam berbagai hal. Biarkanlah, toh nanti mungkin generasi berikutnya lah yang akan memeluk Islam. Karena yang dia jaga itu bukan dulu institusionalisasi Islam atau pelembagaan Islam di Nusantara ini, tapi menekankan dulu nilai-nilai keimanan itu bisa terserap masuk ke dalam masyarakat. Itu yang berbeda dengan dai-dai yang muncul belakangan ini. Yang pertama yang dia tekankan dulu adalah institusionalisasi atau pelembagaan Islam. Itu pasti ditolak. Dan terbukti dalam sejarah kan, gerakan DITII di Sulawesi Selatan ditolak oleh masyarakat kita atau tidak berhasil. Karena yang dia paksakan adalah institusionalisasi Islam dulu masuk ke dalam masyarakat, bukan mawahi iman. Jadi bukan menguatkan dulu nilai-nilai keislaman ini agar menjadi nilai bersama, lalu setelah menjadi nilai bersama, barulah ulama-ulama kita itu pelan-pelan mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Terakhir saya kasih satu kisah yang menarik dari Kiai Hudori di Tegalrejo ya, kalau tidak salah tempatnya. Kalau salah mohon maaf, nanti dicek aja di Google. Kiai Hudori ini suatu ketika nah ini contoh bagaimana ulama kita mendampingi masyarakat di sekitarnya. Suatu ketika didatangi oleh dua komunitas santri, ya, dia kiai, jadi berarti santrinya sendiri, dan dari kelompok seniman. Yang satu, yaitu santri, meminta kepada kiai ini agar dana desa itu dijadikan dana untuk membangun masjid. Masjidnya sudah ada, tapi mau diperbesar. Yang dari kelompok seniman ini meminta agar dana desa itu dibelikan gamelan. Nah, begitulah cara ulama Nusantara ketika didatangi. Apa yang dia pilih? Kiai Hudori ternyata memilih dana desa itu digunakan dulu untuk beli gamelan, bukan untuk memperlebar atau memperbesar masjid. Tentu santrinya protes, tapi Kiai Hudori bilang nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Apa yang terjadi kemudian? Setelah seniman ini dibelikan gamelan, dia sudah punya alat musik, jadi sudah punya alat produksi ceritanya ya. Kalau kita pakai perspektifnya orang-orang barat itu yang Marxis itu.
maka sistem ekonomi itu mulai bergairah di kampung itu. Karena mereka sudah bisa pertunjukan. Ketika pertunjukan, muncul pasar-pasar kecil. Nah, ketika pasar kecil mulai muncul di kampung itu, maka interaksi ekonomi itu berjalan baik. Perekonomian mulai tumbuh. Akhirnya setelah para seniman ini berhasil mendapatkan keuntungan, setelah beberapa 1 tahun atau 2 tahun kemudian, dia datang lagi menghadap ke Kiai Dori. Terima kasih Kiai karena kemarin telah memberikan dana desa untuk membeli gamelan. Kami sekarang alhamdulillah kehidupan kami bertambah. Maka beberapa dari keuntungan kami sumbangkan untuk memperbaiki masjid. Masjidnya akhirnya diperbaiki. Dan yang tadi itu seniman-seniman itu mulai rajin datang salat di masjid. Kata Kiai Dori, andaikan yang pertama kita bangun dulu masjid yang diperluas, sementara perutnya kita biarkan untuk lapar, maka kemungkinan besar mereka tidak akan datang ke masjid untuk salat. Karena mereka mengurus dulu perutnya. Maka urus dulu perutnya, setelah perutnya selesai diurus, barulah kita undang dia datang ke masjid. Dan itu yang terjadi di sana, yang dilakukan oleh Kiai Dori. Kiai Dori ini masih dekat, karena Kiai Dori itu adalah guru dari Abdul Rahman Wahid, atau Kiai Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Artinya, real terjadi cara-cara ulama kita ini di dalam mengadvokasi masyarakat di sekitarnya, dan karena advokasi itulah yang akhirnya menarik masyarakat untuk menaati agama atau mengikuti agama. Nah, karena itu terakhir saya ingin garis bawahi atau tegaskan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, khususnya kepada adik-adik teman-teman yang selama ini melakukan pendampingan, lakukan terus itu, kuatkan itu, karena lewat jalan itulah jangan sampai kita berhasil membuat orang semakin tertarik dengan Islam. Itu saja saya kira sebagai kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.